Bab 453. Memulihkan kepercayaan diri. Robin Luo baru ingin berjalan dan menyapa Jerry Yang, tetapi dia menemukan bahwa mata Jerry yang memberi isyarat untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Robin Luo menyadari bahwa Jerry yang tidak bermaksud untuk mengungkapkan dirinya untuk saat ini. "Apa yang kamu katakan?" Robin Luo berjalan ke arah Kapten Keamanan dan berkata dengan wajah tanpa ekspresi. Kapten Keamanan mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh, "Keponakan Wakil GM Song dipukuli, kami sedang menangani masalah untuk Wakil GM Song. Jika CEO Luo tidak ingin menimbulkan masalah, lebih baik tidak ikut campur. Kamu pikir kamu siapa, bisa mengajariku cara melakukan sesuatu?" Robin Luo langsung marah dan menegur dengan suara keras. Ekspresi wajah Kapten Keamanan membeku dan tatapan kejam melintas di matanya. Dia menyipitkan matanya dan berkata, "CEO Luo, apa yang aku katakan seharusnya sudah sangat jelas, bukan? Keponakan Wakil GM Song dipukuli, namun kamu menghentikan kami. Mungkinkah alasan mengapa kedua anak laki-laki itu berani bertindak terhadap keponakan Wakil GM Song adalah karena hasutanmu?" Kapten Keamanan ini tampaknya kasar, tetapi pikirannya sangat teliti. Dia tahu bahwa grup Yan Chen sebenarnya dikendalikan oleh garis langsung keluarga Yuan, dan Sanos Song adalah ajudan terpercaya yang dikembangkan oleh keluarga Yuan. Jadi jika dia membantu Sanos Song, dia membantu keturunan langsung keluarga Yuan. Dengan Jerry yang tepat di sebelahnya, Robin Luo tiba-tiba penuh percaya diri. Jika dia harus terus menjadi pengecut pada saat ini, dia pasti akan mengecewakan Jerry Yang. "Dalam 10 detik, menyingkirlah dari hadapanku, atau kalian semua akan dipecat." Robin Luo terlalu malas untuk berbicara omong kosong dan sikapnya sangat tegas. Sejak dia tiba di kantor pusat grup Yan Chen, dia berhati-hati di mana-mana. Dia takut jika dia melakukan sesuatu yang salah, ajudan terpercaya yang dikembangkan oleh keluarga Yuan akan menemukan celah dan dengan demikian membawa masalah bagi Jerry Yang. Dapat dikatakan bahwa dia telah menanggung penghinaan untuk menjalankan misi yang penting dan melewati hari-hari kelabu ini. Tetapi sekarang Jerry yang ada di sini, apa yang harus dia khawatirkan? "Kami adalah orang-orang Wakil GM Song, aku rasa kamu tidak memenuhi syarat untuk memecat kami jika kamu mau." Kapten Keamanan tidak memiliki rasa takut. Dia adalah salah satu anak buah Sanos Song, jadi mengapa dia harus takut pada Robin Luo? 10 detik habis, kamu dipecat, kamu bisa pergi. Robin Luo mengangkat tangannya untuk melihat waktu dan segera mengumumkan. "Robin Luo, kamu tidak punya hak untuk melakukan ini." Kapten Keamanan akhirnya menyadari bahwa Robin Luo benar-benar menjadi tangguh, dan tidak memanggilnya CEO Luo, melainkan memanggil namanya. "Atas nama kantor pusat perusahaan, pecat semua anggota Departemen Keamanan, sekarang juga." Robin Luo segera memutar nomor telepon dan memesan. Mendengar kata-kata Robin Luo, wajah Kapten Keamanan menjadi semakin suram. "Baiklah, kamu telah dipecat, jadi kamu sekarang bisa keluar dari grup Yan Chen." Robin Luo berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, sambil berjalan ke arah Jerry Yang dan Charles Ma, dia berkata, "Kalian berdua, ikutlah denganku." Setelah mengatakan itu, Robin Luo melangkah maju dan pergi, dengan Jerry Yang dan Charles Ma mengikuti dari belakang. Tetapi yang tidak disangka-sangka oleh siapapun, Robin Luo baru saja mengumumkan di depan umum bahwa dia telah memberhentikan seluruh Departemen Keamanan, dan pada saat itu, Kapten Keamanan memimpin orang-orang untuk memblokir jalan Robin Luo. "Kalian berontak, beraninya kalian semua menghalangi jalanku." Robin Luo menggeram dengan marah. Provokasi berulang Kapten Keamanan membuatnya sangat kesal. Menjadi sasaran eksekutif senior di perusahaan masih tidak masalah. Sekarang bahkan petugas keamanan tingkat terendah dari perusahaan berani mengabaikannya seperti itu, dan di depan Jerry Yang. Bisa dibayangkan betapa marahnya Robin Luo di dalam hatinya saat ini. "Aku adalah orangnya Wakil GM Song, dan tidak ada yang memenuhi syarat untuk memecat kami kecuali Wakil GM Song secara pribadi memintanya." Kapten Keamanan berkata dengan dingin,
kedua anak laki-laki ini berani menyentuh keponakan wakil GM Song, mereka harus dihukum. Bawa kedua anak laki-laki ini untukku. Jika mereka tidak mau bekerja sama, pukuli mereka sampai pingsan dengan tongkat dan bawa mereka pergi. Kapten keamanan memberi perintah. Robin Luo sangat marah sampai tubuhnya gemetar, merasa sangat tidak berdaya untuk pertama kalinya. Jerry yang tidak kecewa dengannya, dia hanya sedikit marah di dalam hatinya. Dia tahu bahwa perlawanan terhadap Robin Luo untuk menguasai grup Yan Chen sangat tinggi. Dia hanya tidak menyangka bahwa perlawanan akan begitu besar. Tetapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia baru menyadarinya. Grup Yan Chen sebelumnya berada di bawah kendali keluarga Yuan, dan baru ketika dia kembali dari perbatasan utara, keluarga Yuan mengembalikan grup Yan Chen kepadanya. Namun selama bertahun-tahun, ajudan terpercaya yang dikembangkan oleh garis keturunan langsung keluarga Yuan telah lama mengakar kuat di grup Yan Chen. Robin Luo baru saja ditunjuk oleh Jerry yang sebagai GM, jadi bagaimana dia bisa dengan mudah mengendalikan perusahaan? Melihat wajah Robin Luo yang tak berdaya, Jerry yang menghela nafas pelan. Jika ada yang berani mengambil langkah maju, jangan salahkan aku karena kasar. Saat itu, sesosok berpakaian hitam, seperti hantu, muncul di samping kapten keamanan. Dia memainkan belati yang berkilau di tangannya, melemparkannya satu demi satu. Saat kapten keamanan melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, dan tanpa sadar berteriak, berhenti. Lebih dari 10 petugas keamanan berhenti menuju Jerry Yang dan Charles Ma. Ketika mereka melihat sosok di samping kapten keamanan, wajah mereka tiba-tiba berubah drastis. Ken Kokian, jangan main-main, ini di perusahaan. Kapten keamanan tidak berani bergerak, dan berkata dengan gemetar. Ken Kokian sedang bermain dengan belati tepat di sampingnya, belati itu menebas kepala kapten keamanan dari waktu ke waktu, dan kapten keamanan hampir kencing karena ketakutan. Ketika Robin Luo pertama kali datang ke kantor pusat grup Yan Chen, dia telah mengalami kesulitan dari manajemen senior perusahaan berkali-kali, dan suatu kali, Robin Luo bahkan pernah berkonflik dengan seorang eksekutif senior. Pengawal di samping eksekutif senior itu hendak melakukan tindakan terhadap Robin Luo di depan umum, dan pada saat itu, Ken Kokian muncul dan menikam pengawal itu lebih dari 10 kali. Namun, pengawal itu masih hidup. Karena penusukan Ken Kokian menghindari titik-titik vitalnya, tampaknya pengawal itu terluka parah, tetapi sebenarnya tidak. Dan kejadian ini mengejutkan semua eksekutif senior. Sejak saat itu, meskipun ada perkelahian terus-menerus antara eksekutif grup dan Robin Luo, tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Itu karena keberadaan Ken Kokian. Pada saat Ken Kokian muncul, bisa dibayangkan betapa terkejutnya para petugas keamanan ini. Ken Kokian, keluarkan mereka dari grup Yan Chen. Ketika Robin Luo melihat Ken Kokian, dia seperti melihat penyelamatnya. Dia buru-buru berkata. Ken Kokian memainkan belati di tangannya dan menatap dingin ke arah kapten keamanan. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan CEO Luo? Apakah kamu membutuhkanku untuk menyembuhkan ketulianmu? Bagaimana mungkin kapten keamanan berani tetap di grup Yan Chen? Dia dengan cepat berkata, jangan lakukan apa-apa, aku akan pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, dia bergegas keluar dari grup Yan Chen seolah-olah dia melarikan diri. Petugas keamanan lainnya juga tercengang, dan setelah beberapa saat, mereka semua mengikuti kapten keamanan dan pergi. Para pelamar di sekitar mereka semua tampak tercengang. Vivi Han juga tampak tercengang, tetapi hati yang selama ini menggantung di udara akhirnya terlepas. Ayo pergi. Robin Luo tahu bahwa Jerry yang pasti ingin mengatakan sesuatu kepadanya, jadi dia tidak berani menunda dan memimpin untuk pergi setelah dia selesai berbicara. Jerry yang mengikuti bersama Charles Ma. Kantor Robin Luo berada di lantai paling atas gedung grup, di dalam sebuah kantor sederhana. Komisaris, aku telah mempermalukan Anda. Tepat setelah memasuki kantor, Robin Luo segera berlutut di kaki Jerry Yang dan berkata dengan mata merah, bahkan tidak berani menatap Jerry Yang. Awalnya,
ketika dia dihalangi oleh dua petugas keamanan untuk masuk ke perusahaan, Jerry yang memang sangat tidak senang dengan Robin Luo. Namun apa yang terjadi kemudian membuat Jerry yang memahami apa yang terjadi pada Robin Luo dengan sangat baik. Bangunlah. Melihat sosok yang berlutut di kakinya, Jerry yang mengerutkan kening dan berteriak. Komisaris, aku telah gagal menyelesaikan tugas yang Anda berikan kepada aku bersalah. Robin Luo berkata sambil menangis. Karena kamu sangat suka berlutut, maka berlututlah, ayo pergi. Jerry yang tiba-tiba berkata. Mendengar ini, Robin Luo buru-buru berdiri, menghapus air matanya dan menatap Jerry yang dan berkata, Komisaris, jangan pergi, aku tidak akan berlutut. Baru kemudian Jerry yang duduk lagi, menatap Robin Luo yang berdiri di depannya dengan gemetar. Matanya yang semula tajam perlahan-lahan melembut kembali. Dia menghela nafas dan menunjuk ke kursi di samping, duduk dan bicara. Robin Luo buru-buru duduk dengan tegak, seperti murid sekolah dasar yang bertemu dengan gurunya. Kamu tahu kesalahanmu, Jerry yang tiba-tiba bertanya. Pada saat ini, Jerry yang memiliki ekspresi bermartabat. Meskipun dia menginterogasi Robin Luo, tidak ada banyak kemarahan di wajahnya. Robin Luo menganggukkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi malu, aku gagal menyelesaikan tugas yang Anda berikan kepadaku, jadi aku memang bersalah. Bukan itu yang aku maksud. Ketika aku mengatakan kamu salah, aku tidak menyalahkanmu karena gagal menyelesaikan tugas yang kuberikan, tetapi karena kamu jelas menemui banyak perlawanan, tetapi kamu tidak memberitahuku tentang masalah yang kamu hadapi di sini. Setiap kali kamu melapor kepadaku melalui telepon, kamu hanya berbicara tentang hal-hal yang baik dan tidak pernah tentang hal-hal buruknya. Jadi aku katakan, kamu salah. Jerry yang berkata dengan wajah tenang, kemarahannya sebagian besar sudah mereda. Robin Luo tertegun, awalnya dia mengira Jerry yang akan memarahinya dengan keras, tetapi yang tidak dia duga adalah Jerry yang tidak marah, dia hanya menyalahkannya karena tidak memberitahunya tentang masalah yang dia hadapi sebelumnya. Komisaris, aku bersalah. Robin Luo menunduk dan air matanya benar-benar mengalir keluar. Untuk bisa membuat pria parubaya yang sudah dewasa menangis, bisa dibayangkan betapa dia telah dianiaya selama hari-hari ini di kantor pusat grup Yanchen. Jerry yang tidak berbicara, dan menunggu sampai emosi Robin Luo stabil sebelum dia berkata, ingat, kamu adalah GM grup Yanchen. Selain aku, kamu memiliki kekuatan paling besar di perusahaan. Hari ini, mari kita bersihkan grup Yanchen dengan benar, dan biarkan para bajingan itu mengerti bahwa nama belakang grup Yanchen adalah Yang, bukan Yuan. Kata-kata Jerry yang seperti bom yang meledak di benak Robin Luo. Benar. Pemilik sebenarnya dari grup Yanchen adalah pemuda di depannya ini. Bahkan jika keluarga Yuan lebih kuat, lalu kenapa? Hanya ada satu hal yang perlu dilakukan, dan itu adalah mempercayai Jerry Yang. Ya, komisaris. Mata Robin Luo bersinar, dan dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya yang telah lama hilang. Bang! Tepat pada saat ini, pintu kantor Robin Luo tiba-tiba dibanting terbuka dari luar. Segera setelah itu, beberapa sosok masuk. Orang yang memimpin, Jerry yang telah melihat sebelumnya di luar perusahaan. Ketika dia akan masuk, dia bertemu dengannya. Itu adalah wakil GM grup Yanchen, Sanos Song. Dan di belakang Sanos Song, ada sosok lain yang tidak asing lagi. Itu adalah kapten keamanan yang baru saja dipecat oleh Robin Luo. Robin Luo, keberanianmu semakin besar ya. Beraninya kamu memecat orang-orangku. Sanos Song berjalan ke meja Robin Luo dan menamparkan tangannya ke meja, wajahnya penuh amarah. Bersambung.